Haleluya. Kami merasakan hadirat Tuhan di kehidupan setiap kami. Haleluya. Haleluya. Kami percaya setiap kami yang menyembah, Kami tinggikan Yesus Tuhan. Haleluya. Kami akan mengatakan sesuatu yang luar biasa dan hanya daripada Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan selamanya. Haleluya. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Kalau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, kalau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu terbaik adalah yang terbaik. Kalau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup,
namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, walau ku tak dapat melihat, Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. yakini kau ada untukku. Mari sekali lagi katakan, walau ku tak dapat melihat, Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, semua rencanamu, oh, namun hatiku tetap memandang padamu. kau tuntun langkahku, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Oh, kau ada untukku. Haleluya, haleluya, ada selalu untuk kami ya Tuhan, ada untukku. Sebab kami percaya, oh haleluya, Yesus kami percaya, kami percaya, kami berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kau turun tangan atas kehidupan kami. Haleluya. tapi kami percaya, kami punya Walaupun tidak kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada. Haleluya. Percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
kami dekat dengan Engkau Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tetapi Allah yang kami percaya dalam nama Yesus selalu ada buat setiap kami, menyertai kehidupan kami. Yesus Kristus Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan, aku tak melihat jalan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat kami tak melihat, saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, kami percaya tetap berpegang teguh atas firman-Mu Tuhan, janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak, kami tak mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
kami tidak melihat. hatiku Percaya, percaya, selalu ku percaya. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, hatiku percaya. Hatiku, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Amin. Hatiku percaya. Percaya, selalu ku percaya. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi, hatiku percaya. Sanggup memulihkan saudara. Saat ini yang mengalami sakit penyakit, percaya aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hari ini yang kurang iman, percaya hari ini Tuhan akan pulihkan saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku dengan sungguh-sungguh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hari ini saudara mengalami kemunduran secara rohani, iman saudara mulai kendor. Mari berkatakan kepada Tuhan, hari ini terjadi mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan. Aku yang sakit sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku yang mengalami masalah, aku sudah dibebaskan dalam nama Yesus. Hari ini yang terikat, aku sudah bebas. Percaya, percaya, mari percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin hari ini
belum melihat sesuatu, tetapi yakini, percayai dengan sungguh-sungguh Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku terima kasih. Saya mohon Pak Dani doa untuk kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami masih dalam keadaan baik, ini semua karena karunia-Mu ya Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi hanya belas kasih-Mu untuk kami Tuhan. Dan kami berhasil dalam segala hal apa yang kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus tetap memberkati kami. Dan kami bisa mengerjakan sesuatu itu dengan berhasil. Sebab kami percaya sekalipun tidak melihat. Sebab ada tertulis, berbahagialah setiap orang percaya walaupun tidak melihat, karena Kristus berperang ganti kami. Untuk itu Tuhan, saat malam hari ini kami mau mendengarkan nasihat firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat menangkap apa maksud daripada firman yang sedang ditaburkan ini ya Tuhan. Dan kami percaya urapan-Mu atas hamba-Mu, Bapak Gembala kami saat ini Tuhan. Kami percaya Yesus, firman-Mu mendatangkan mujizat. Amin. Firman-Mu mendatangkan kuasa. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, anak-anak semua, baik yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah. Hari ini kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya, sebelum kita berdoa syafaat, hidup kita ini mari kita persiapkan untuk segera menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati, perasaan, pikiran kita dengan penuh kerendahan hati. Kita akan menampung setiap kebenaran firman Tuhan, supaya setiap pribadi yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah, hari ini kita diberkati dengan kelimpahan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan Alkitab kita masing-masing, baik yang ada di sini, kita siap untuk membaca setiap ayat-ayat firman Tuhan. Baik yang ada di rumah, kita dengan tekun, dengan hati yang rendah, kita menerima kebenaran firman Tuhan. Tanaman yang menghasilkan, tanaman yang menghasilkan. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur 67 ayat yang ke-7. Mazmur 67 ayat yang ke-7. Tanaman yang menghasilkan. Mazmur 67 ayat yang ke-7. Kita akan membaca 2, 3. Tanah telah memberi hasilnya.
Allah Allah kita memberkati kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Hari ini semua masing-masing pribadi saya yakin kita tidak di bawah kutuk, tetapi kita semua ada di bawah berkatnya Allah. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Rumah tangga kita tidak di bawah kutuk, tetapi kita di bawah berkatnya Tuhan. Bahkan setiap pribadi di atas kepala kita ini bukan kutuk Bapak Ibu anak-anak, tetapi di atas kepala kita ini adalah berkat datangnya daripada Allah. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan melihat harapan setiap orang yang menanam, ya, harapan setiap orang yang menanam, ya. Bapak Ibu anak-anak, ya, yang menanam tanaman adalah pohonnya supaya nantinya bisa berakar dengan baik, berakar dengan kuat, ya. Supaya apa? Supaya tanaman itu bisa bertumbuh dan nantinya bertunas dan yang paling akhir segera akan menghasilkan buah. Ya, satu perkara, setiap tanaman harus berakar dengan kuat, akarnya harus kuat. Ya, begitu juga kehidupan kita. Allah menghendaki setiap orang percaya keberadaannya seperti pohon tarbantin, Bapak Ibu, ya, akarnya kuat, ya, masuk ke dalam tanah, ya, puji Tuhan, sehingga akar itu sepertinya tembus mendapatkan air, bahkan sumber air, ya, sumbernya air, ya, sehingga satu saat akan bertumbuh dengan kuat, pohonnya kuat, ya, dan ada carang-carang, ya, Bapak Ibu anak-anak, bahkan satu saat supaya berbuah lebat. Akar tumbuhnya di dalam tanah, ya, tidak kelihatan Bapak Ibu. Semakin akar menembus tanah, semakin pula mencapai sumber air, ya, semakin dalam, semakin menembus yang namanya sumber air. Puji Tuhan, haleluya, ya, dan mendapat sari-sari makanan. Saudara, kita akan membaca Ayub pasal 19 ayat yang ke-29. Coba kita akan membaca Ayub pasal 19 ayat yang ke-29. Puji Tuhan, Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-29. Kita akan membaca. Sudah menemukan? 1, 2, 3. Maaf, Ayub 29 ayat 19, ya, terbalik, ya. Ayub pasal 29 ayat 19. Ayub pasal 29 ayat 19, 1, 2, 3. Atas ranting-rantingku. Akarku mencapai air, ya. Jadi akar itu harus mencapai air. Kalau akarnya tidak mencapai air, tumbuhan itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Nantinya tidak akan mengeluarkan ranting-ranting. Bahkan tumbuh-tumbuhan itu tidak akan mengeluarkan buah. Ya, tetapi kalau akarnya mencapai air, ya, maka akan bertunas, bahkan akan tumbuh dengan subur, ya, bahkan satu saat akan berbuah lebat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kehidupan kita, ya, kehidupan orang yang benar dikatakan tumbuh dengan subur,
bahkan akan berbuah pada musimnya. Puji Tuhan. Bahkan gemuk menjadi gemuk dan subur, bahkan akan berbuah-buah lebat. Pada masa tua pun akan menghasilkan buah. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berakar kuat berarti kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Kalau kehidupan anak-anak Tuhan ingin berakar kuat, ya, harus tinggal di dalam firman Tuhan. Tidak bisa di luar firman Tuhan. Sebab dikatakan firman Tuhan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alias kehidupan kita kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak tinggal di dalam firman Tuhan, tidak berakar kuat di dalam firman Tuhan, maka kehidupan anak-anak Tuhan tidak akan mengeluarkan buah apa-apa. Puji Tuhan, tidak akan dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Kita akan membaca ayatnya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. amin, haleluya. Tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan ada dalam hidup kita. Dikatakan orang yang sedemikian ini akan berbuah lebat. Ya, puji Tuhan. Akan berbuah, menghasilkan buah yang lebat. Tidak bisa tidak. Sebab firman Tuhan itu ada tinggal dalam hidup kita. Maka hidup kita akan mengeluarkan buah-buah yang lebat. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus berakar di dalam Dia. Ya, kita harus tinggal di dalam Dia. Ya, tinggal di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ada dalam hidup kita. Kita harus berakar di dalam Dia. Ya, tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Dikatakan Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, berakar di dalam Dia. Hidup kita tinggal di dalam firman Tuhan. Kita harus berakar di dalam Dia. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Di sana dituliskan, mari kita baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Iya, sudah. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Amin. Berakar di dalam Dia. Tidak bisa tidak. Kita tidak boleh berakar di luar Dia. Ya. Kalau yang berakar di luar Dia berarti tidak bakal berbuah, Bapak Ibu anak-anak. Tetapi kalau kita berakar di dalam Dia, kita akan mengeluarkan buah-buah yang lebat. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Puji Tuhan. Orang yang sedemikian, orang yang berakar di dalam Dia, orang yang berakar di dalam Dia, orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, dikatakan orang itu akan mempunyai iman. Ya, orang itu akan mempunyai iman. Mustahil orang yang berkata, saya punya iman, tetapi tidak ada firman Tuhan di dalam hidupnya, tidak tinggal di dalam Dia. Ya, Tuhan tidak tinggal dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak tinggal dalam hidup kita. Mustahil berkata, aku punya iman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan sebab orang yang punya iman, dikatakan orang itu harus mendengar firman Tuhan. Bukan saja mendengar, tapi harus juga firman itu tinggal dalam hidup kita. Sebab dikatakan Roma pasal 10 ayat yang ke-17, ya, Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Mari kita baca Roma 10 ayat yang ke-17. 2, 3. Iya. Puji Tuhan. Ya, orang yang mengatakan saya berakar di dalam Tuhan,
harus punya iman yang kuat. Iman itu datangnya dari mana? Mendengar firman Kristus. Kehidupan yang mendengar firman Tuhan, tidak menolak firman Tuhan, tetapi bersedia menerima firman Tuhan, bersedia mendengar firman Tuhan, bersedia menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya, bersedia untuk melakukan firman Tuhan. Orang yang sedemikian dikatakan orang yang mempunyai iman. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan lihat bagaimana caranya agar kita beriman atau tinggal di dalam firman Bapak Ibu. Kita akan melihat harus punya hati yang lembut. Jadi kalau orang itu mengatakan saya mempunyai iman, berarti harus bisa mendengar firman Tuhan. Lah bagaimana caranya bisa mendengar firman Tuhan? Harus mempunyai hati yang lembut Bapak Ibu. Orang yang bersedia mempunyai hati yang lembut, orang yang bersedia menerima firman Tuhan harus didasari lebih dulu mempunyai hati yang lemah lembut, tidak keras. Coba kita baca Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat 21. 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Bapak Ibu, pada saat kita menerima firman Tuhan harus mempunyai hati yang lembut Bapak Ibu. Lemah lembut. Ya, tidak ada roh penolakan. Tidak ada hati yang tegar, tengkuk, kasar, tidak boleh. Atau ada roh penolakan, tidak boleh Bapak Ibu, anak-anak. Tetapi harus mempunyai hati yang lemah lembut. Dan salah satu bentuk hati yang lemah lembut itu salah satu dari buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Jadi orang yang sedemikian akan timbul iman dalam hidupnya, akan menjadi kuat, berakar dengan sungguh-sungguh. Sebab ada roh kelemah lembutan, menerima firman Tuhan dengan roh yang lemah lembut. Berarti dengan hati yang penuh dengan kerinduan, tidak ada roh penolakan. Bapak Ibu, betapa banyaknya kehidupan kita ini. Kadangkala kita bisa menerima dengan hati yang lembut, tapi kadangkala ada roh penolakan. Pada saat firman itu menegur kita, pada saat firman itu ya mendidik kita, sepertinya firman itu menghajar kita, ya, membetulkan cara hidup kita yang tidak baik, ya, mengoreksi hidup kita. Kadangkala kita ada roh penolakan. Orang yang sedemikian tidak akan bisa berakar dengan baik, tidak akan bisa berakar dengan kuat. Tetapi orang yang sedemikian itu satu saat bila terjadi satu kegoncangan, ada ujian, dikatakan ada angin, ada yang namanya hujan, ya, Bapak Ibu, orang itu akan mudah roboh. Ya, tetapi kalau ada roh kelemah lembutan dengan penguasaan diri yang kuat, kita menerima setiap didikan firman Tuhan, setiap ajaran firman Tuhan, ya, maka kehidupan itu akan menjadi seperti tanaman yang tertanam, mempunyai akar yang kuat, tidak mudah roboh. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan melihat orang yang lemah lembut, hati yang lemah lembut berarti tidak gampang memberontak. Ya, Bapak Ibu perlu diwaspadai. Kalau ada kekristenan yang gampang memberontak, berarti kehidupan itu belum mempunyai roh kelemah lembutan. Ya, tidak ada penguasaan diri,
mudah memberontak, ya. Tetapi orang yang mempunyai roh kelemah lembutan, orang itu tidak gampang memberontak, ya. Juga bersedia atau mau dibentuk, ya. Kehidupan itu juga terbuka akan nasihat dan didikan, juga teguran. Puji Tuhan. Sebab ada kelemah lembutan. Hati yang mau menerima dengan penuh kelemah lembutan. Jadi orang yang sedemikian tidak akan goncang. Amin Bapak Ibu. Walaupun ada badai, ada topan, ada banjir, ya ada ujian. Sebab mempunyai akar yang kuat, yang masuk ke dalam air, ya, menembus ke tanah yang dalam dan di situ menemukan sumber air. Maka pohon atau kehidupan orang yang sedemikian ini tidak mudah roboh. Apapun yang terjadi, baik ada ujian, ada cobaan mungkin, ya ada angin yang kencang dari muka, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan, ataupun banjir sekalipun, orang itu akan berdiri dengan kuat, tidak mudah roboh. Sebab dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, Amsal pasal 12 ayat yang ketiga, Amsal pasal 12 ayat yang ketiga, kita baca 1, 2, 3. Orang tidak akan akar orang benar tidak akan goncang. Puji Tuhan. Tetapi di sini dikatakan akar orang benar tidak akan goncang. Amin Bapak Ibu. Artinya apa? Tertanam, tertancap, ya, dengan kokoh, tidak mudah roboh, tidak mudah goncang. Mari kita introspeksi. Adakah hari-hari ini kekristenan kita ini mudah goncang, ya, sepertinya mudah goyang, mudah dirobohkan, mengalami ujian sedikit, mengalami pencobaan sedikit, ya, seperti datang angin, datang banjir, sedikit saja sudah mulai bergoyang, sudah mulai goncang, sepertinya tidak ada pendirian yang kuat, tidak berdiri, ya, di atas batu karang yang kuat. Orang yang sedemikian ini satu saat dikatakan firman Tuhan akan mengalami kerugian besar, ya, sebab tidak akan menikmati hasil buahnya. Tetapi dikatakan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Jadi dibutuhkan kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Berakar yang benar. Berakar di dalam siapa? Di dalam berpinjak di dalam Yesus Kristus sebagai batu karang yang kokoh. Ya, firman Tuhan itu yang menjadi dasar hidup kita. Kita berpijak, kita berdiri di atas dasar yang kuat, itulah firman Tuhan. Berdiri di atas dasar yang kuat itulah di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai batu karang yang kuat, kita berdiri teguh di dalamnya, di atasnya. Puji Tuhan, haleluya. Sehingga hidup kita ini tidak akan goncang, puji Tuhan. Bahkan dikatakan kalau orang fasik itu mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Ayat yang ke-12. Amsal pasal 12 ayat yang ke-12. Kita baca 1, 2, 3. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Amin Bapak Ibu. Mengapa mendatangkan hasil? Sebab akar itu menembus sampai ke tanah yang dalam, menemukan yang tadi saya katakan sumber air, satu saat akan bertunas, bertumbuh, ya, bahkan mempunyai carang-carang yang banyak, dan carang itu nanti satu saat akan berbuah-buah lebat. Puji Tuhan, mendatangkan hasil.
Bapak Ibu, mari hari ini kita introspeksi pada malam hari ini. Adakah hidup kita ini sudah berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kita menemukan mata air, sumber mata air. Dikatakan sumber mata air. Siapa sumber mata air itu? Itu adalah Yesus Kristus. Satu saat Tuhan berjumpa dengan seorang wanita. Kalau kamu minum air yang ada di dunia ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan dahaga lagi. Apakah air yang diberi oleh Tuhan Yesus Kristus sekarang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa menyejukkan hidup kita. Firman Tuhan bisa menghilangkan dahaga hidup kita. Firman Tuhan menghilangkan segala dahaga dari manusia. Manusia seringkali dikatakan bisa haus. Haus bukan air-air yang ada dalam dunia ini, tapi kebahagiaannya tidak ada lagi, sukacitanya tidak ada lagi. Malam hari ini mari kita datang kepada sumber mata air yang jernih. Itulah firman Tuhan. Yesus Kristus itulah sumber mata air yang jernih yang kita butuhkan dalam hidup kita. Supaya akar kita, supaya iman kita ini merupakan iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tidak mudah roboh, iman yang mendatangkan keselamatan, iman yang mendatangkan hasil yang banyak. Itulah hidup yang berbuah-buah lebat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita memuji satu pujian, nanti kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku yakin Tuhan, hari ini hidupku ini sangat membutuhkan firman Tuhan. Membutuhkan sumber mata air yang jernih. Itulah Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber mata air yang jernih, yang sanggup untuk mendatangkan satu sukacita, memberikan kekuatan, membangkitkan setiap kehidupan kekristenan kami. Berikan kepada masing-masing pribadi hati yang lembut pada saat kita dididik oleh firman Tuhan. Pada saat aku dididik oleh firman Tuhan, tidak mempunyai hati yang keras, tidak ada roh penolakan, tetapi sungguh-sungguh hati kami ini mempunyai hati yang lembut, yang siap sedia dikerjakan oleh kuat kuasa firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Bapak Ibu anak-anak, pada saat hidup kita ini ketemu dengan yang namanya sumber mata air, itulah
dalam firman Tuhan. Saya katakan lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan berbuah banyak. Haleluya, haleluya. Hari ini saya yakin akan ketetapan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajari hidup kami ini menerima firman Tuhan, supaya timbul iman. Haleluya. Tidak mudah goyang apabila datang pencobaan, datang yang namanya angin-angin pencobaan, ujian datang, kami tidak mudah goncang. Haleluya. Tetapi akan berakar terus, tembus sampai ke bawah, sampai menemukan yang namanya mata air, supaya hidup kita ini mempunyai iman yang kuat. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi, kita mempunyai iman yang kuat, percaya akan firman Tuhan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin yang ada dalam dunia ini, angin pengajar yang menyesatkan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Bapak Ibu, apabila hidupmu ada kebenaran firman Tuhan, teguh janji-Mu, apapun yang terjadi, mujizat Tuhan itu masih dinyatakan dalam hidup. tak ada alasan Mujizat itu untuk masih ada, Bapak Ibu. berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kalau ada iman sebiji sesawi saja, Yesus, kau akan bisa memindahkan gunung, kata firman. Hari ini firman Tuhan ada dalam hati kita Mujizat semua. ada di Saya yakin tempat iman ini. itulah yang menyelamatkan. Ku disembuhkan, Iman itu akan mengadakan, dikatakan, yang mustahil bagi manusia. Yesus, Tidak ada barang yang mustahil bagi kehidupan yang percaya, yang beriman kepada firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya serahkan kepada Bapak. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Biar setiap kehidupan kita ya Tuhan, dalam kami mengiring Tuhan, semakin kami tertancap ke bawah Tuhan, tertancap akar kami ke dalam Tuhan, supaya kami bisa nanti ke atas tumbuh dan juga berbuah. Tuhan tolong biar kami tertanam lebih dalam sampai kami mencapai air, mencapai kepada firman Tuhan yang setiap kali kami dengar dan itu menjadi bagian kami. Kami terima dengan syukur pada Tuhan dan terima Tuhan, bukan saja kami dengar tapi kami lakukan, kami laksanakan. Tuhan, Kau tolong kami sehingga kami memiliki iman di dalam Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya dengan iman akan melihat perkara-perkara yang besar. Dengan iman akan melihat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Tiap-tiap hari bahkan kami akan melihat mujizat Tuhan karena iman Tuhan. Terima kasih. Tetapi Tuhan tidak cukup hanya Tuhan kami beriman sampai kami Tuhan ke atas bisa berbuah. Tuhan, buahnya lebat bisa dinikmati banyak orang. Tuhan tolong buah kami bisa dinikmati sekeliling kami, rumah tangga kami, dimanapun kami ada Tuhan, dalam gereja Tuhan, supaya kami dalam masyarakat kami bisa berbuah, buahnya lebat. Dan Tuhan memberkati kami Tuhan, sehingga orang lain kami bisa menyukakan, bisa senang, bisa jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berkatilah Tuhan. Kami yakin Tuhan, firman Tuhan berkata sampai tua pun kami akan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak akan henti-hentinya berbuah. Bahkan kami menjadi Kristen yang tidak mudah goncang, tetap berakar dengan kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga tidak goncang, tidak goyah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati kami semua umat-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa menangkap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupan yang berakar, yang berbuah banyak, kehidupan yang kuat, yang tidak mudah digoyahkan, kehidupan yang berbuah-buah Tuhan dalam hidup kami sebagai umat Tuhan yang ditanam di dalam bait-Nya, tidak akan sia-sia, tetapi kami bisa menjadi Kristen yang berbuah-buah dalam rumah Tuhan, dalam gereja-Mu, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dimanapun kami bisa jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati umat-Mu saat ini yang sudah bergumul dalam doa, apa saja pergumulannya. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa, tapi dalam Tuhan kami akan melihat apa saja yang kami minta akan mendapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati setiap doa-doa anak-anak-Mu. Tuhan berkati baik Tuhan. Oh Tuhan, oh haleluya. Ibu Bambang Tuhan berkati dalam pergumulannya, Tuhan tolong berkati ya Tuhan. Oh bersama anak-anaknya, Tuhan menantunya, cucunya, Tuhan campur tangan. Tuhan berkati usahanya, semakin diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, semakin bisa diberkati dengan dahsyat, dengan luar biasa. Terima kasih sehingga hidupnya menjadi berkat, banyak kehidupan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk Sri Mei, Tuhan juga memberkati masa depan, Tuhan mengatur dengan baik dan jadikan berkat juga untuk keluarga, rumah tangga, orang tua, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, masa depan yang diberkati, sediakan yang terbaik bagi Tuhan anak-Mu Mei. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Baik juga
Pak Denny Tuhan bersama Dani Tuhan, bersama Tuhan Julius Tuhan, Engkau berkati juga keluarganya Tuhan. Bapak Dani Tuhan, Kau berkati Tuhan, sertai Tuhan, hidupnya menjadi berkat bagi gereja Tuhan, hidupnya Tuhan menjadi Tuhan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau menyertai ya Tuhan, seluruh Tuhan rumah tangga anak-anaknya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dipakai Tuhan. Anak-anakmu yang ada di rumah-rumah Tuhan juga memberkati Tuhan, mereka mengikuti dalam doa malam Tuhan lewat streaming. Tuhan berkati, Tuhan menolong Tuhan, doa-doanya dijawab Tuhan. Dan Tuhan seusainya mereka lepas Tuhan dari Tuhan COVID yang menakutkan, sehingga mereka ada keberanian bisa datang kepada Tuhan dan menjaga Tuhan tetap dengan protokol kesehatan Tuhan. Kau tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan ibadah-ibadah yang ada, baik kebaktian hari Jumat Tuhan, rumah tangga Tuhan, baik kebaktian hari Minggu Tuhan berkati, kebaktian sekolah Minggu Tuhan Kau tolong Tuhan, bahkan akan doa malam serta nanti ada kebaktian wanita, kebaktian dewasa muda. Tuhan tolong Tuhan, berkati Tuhan, supaya Tuhan berkati banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Hari ini kami berdoa menghancurkan roh-roh jahat yang mengganggu, menutup hati umat Tuhan di sekeliling kami. Kami patahkan dalam nama Yesus. Hancurkan, bebaskan umat-Mu. Jangan sampai tertutup mata rohaninya Tuhan. Engkau bukakan mata rohaninya, Engkau celikan ya Tuhan. Engkau menolong, bukakan hati Tuhan mereka. Tuhan bisa melihat kemuliaan Tuhan, bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan, kami berdoa Tuhan, pakai umat-Mu untuk bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan menyertai dan Tuhan berkati. Kami akan pulang Tuhan beserta masing-masing ke rumah dengan selamat. Dan semua yang sudah mengikuti Tuhan streaming ini, Tuhan juga memberkati di rumah masing-masing. Tuhan Kau dengar doanya. Segala pujiannya baik Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat, anugerah damai sejahtera adalah Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-Mu Gloria bersama Stefanus yang hari ini berulang tahun dalam pernikahannya yang ke-12. Tuhan berkati, Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati Tuhan Sergio dan Serafim. Tuhan berkati jadi anak-anak yang pintar, sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang diberkati Tuhan 10 kali lipat lebih cerdas dari teman-teman yang lain. Tuhan jadikan anak yang berhasil, yang diberkati Tuhan, juga orang tuanya bisa menyekolahkan sampai kelak menjadi sarjana-sarjana yang diberkati Tuhan. Bahkan lebih dari itu, sekolah yang tinggi, jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga memberkati anak kami yang di Jogja, diberkati Tuhan usahanya, berkati Tuhan segala kegagalan Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berkatilah Tuhan, semua anak-anak-Mu dimanapun berada juga diberkati Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Segala puji hanya bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera adalah Bapa dalam kasih sayang Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya lewat kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang yang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan Amen. berkati semua. Tuhan berkati. Shalom. Selamat malam. Bapak Sugiarto, Mak Ayu, ya Umi Esther, Ya, puji Robert, Tuhan. Pak Regi, ya jemaat-jemaat yang ada di Sidoarjo, yang ada di Surabaya, Tuhan memberkati. berkati Bahkan semua. yang ada di luar pulau, di luar negeri, di Malaysia, di Batam, ya puji Tuhan, haleluya. Di Kupang, Tuhan memberkati Puji semua Tuhan, yang di